Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widadi dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman. Oke, di sini kita lihat soalnya dahulu. Buat rangkuman yang bahan materinya dari internet tentang algoritma dan program komputer, sejarah Java dan perkembangan sampai saat ini. Software dengan perkembangan Java minimal 2 software. Saya sudah membuat jawabannya. Itu jawaban nomor 1 yang bagian A. Algoritma dunia pemrograman komputer 1. Definisi dan esensi algoritma. Secara fundamental, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia komputer, algoritma berfungsi sebagai resep yang memberitahu mesin apa yang harus dilakukan. Tanpa algoritma, kode pemrograman hanyalah baris teks tanpa makna. Hubungan algoritma dengan pemrograman. Pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke bahasa yang dipahami oleh komputer seperti Python, C++, dan Java. Algoritma yang efisien sangat krusial. Algoritma yang buruk akan membuat aplikasi berjalan lambat dan memboros sumber daya perangkat keras, tidak peduli berapa canggih bahasa pemrogramannya. Tren di tahun 2026 memasuki pertengahan dekade ini, dunia pemrograman tidak lagi hanya fokus pada struktur data tradisional. Algoritma kini didominasi oleh algoritma kecerdasan buatan, artificial intelligence, transformasi dari berbasis aturan rule-based menjadi pembelajaran mandiri deep learning. Quantum algorithm mulai masuk ke ranah praktis untuk memecahkan masalah kriptografi dan kompleks. Optimasi energi. Algoritma kini dirancang untuk meminimalkan konsumsi daya pada pusat data besar. Untuk bagian B, sejarah Java dan perkembangannya. Sejarah dan evolusi. Java lahir pada tahun 1995 di Sun Microsystems, dipelopori oleh James Gosling. Proyek ini awalnya bernama Oak yang ditujukan untuk perangkat elektronik rumah tangga, namun kemudian beralih fokus ke internet yang saat itu mulai meledak. Filosofi utama Java adalah Write on, Run Anywhere. WORA. Hal ini dimungkinkan oleh Java Virtual Machine (JVM) yang memungkinkan kode Java berjalan di sistem operasi apapun tanpa perlu dikompilasi ulang. Pada tahun 2010, Java resmi menjadi bagian dari Oracle Corporation setelah diakuisisi oleh Sun Microsystems. 2. Perkembangan Java saat ini. Hingga pada tahun 2026, Java tetap menjadi bahasa raksasa berkat siklus rilis 6 bulanan yang konsisten. Fitur-fitur terbaru pada Java 25 Plus fokus pada Project Loom, yaitu memperkenalkan virtual trees untuk skalabilitas aplikasi tingkat tinggi yang lebih ringan. Modernisasi sintaksnya itu menghilangkan boilerplate kode sehingga Java sekarang hampir seringkas Python, namun tetap dengan performa bahasa statically typed. 3. Analisis software berbasis data, yaitu IntelliJ IDEA, salah satu IDE atau Integrated Development Environment tercanggih di dunia. Hampir seluruhnya dibangun dengan Java, menunjukkan kemampuan Java dalam menangani aplikasi desktop yang sangat kompleks dan berat secara performa. Kedua, ada Minecraft, di mana game sandbox terlaris sepanjang masa. Versi aslinya itu Java Edition, yang memungkinkan bahwa Java mampu menangani logika game yang rumit dan modifikasi komunitas secara masif secara real time. Java bertahan karena ekosistemnya sangat dewasa meskipun banyak bahasa baru bermunculan. Infrastruktur perbankan global, sistem backend perusahaan besar seperti Netflix dan Uber, serta ekosistem Android masih sangat bergantung pada Java. Stabilitas keamanan tetap menjadi alasan utama perusahaan enggan berpindah ke lain hati. Untuk jawaban nomor 2, kita disuruh membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan gaji dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, dan golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan lembur, mereka dibayar per jamnya ketentuan sebagai berikut. Dalam 1 jam, gaji lembur 30% gaji pokok. Lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Lembur 3 jam, gaji lemburnya 34% dari gaji pokok, dan seterusnya. Di sini disuruh membuat inputan pada flowchart, pseudocode, dan adalah golongan dan jam lembur. Outputnya adalah gaji golongan plus gaji lembur. Oke, sini sudah membuatnya. Bisa di zoom gak ya? Oke, ini penyelesaian. Jadi kita start. Lalu di sini ada inputannya adalah
golongan dan jam lembur. Lalu kita lanjut, ada pilihan golongan A, B, dan C, yaitu apakah golongan salah satu gajinya dari ini adalah A atau B atau C. Jika A, iya maka iya, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika tidak, maka akan beralih ke B. Misal B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika tidak juga, maka golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Apabila kita input misalnya langsung C, maka bukan A, maka bukan golongan B bukan C, maka tidak. Saat golongan C, maka masuk ke sini dia gaji 9 juta. Jika tidak ketemuannya, maka golongan invalid, error, masih balik ke return ke input semula. Lalu dari sini misalnya untuk golongan C gaji 9.500.000, maka misal jam lemburnya adalah 5. Jam lemburnya bukan 5 maka tidak, bukan 5 maka tidak, bukan 5 maka tidak, bukan 5 di sini maka tidak, di sini 5. Nah, maka iya. Maka P-nya adalah misalnya jam lembur nih, perkalian untuk jam lemburnya adalah 0,38% dari gaji di sini. 38% dari gaji pokok. Lalu kita masuk ke next di A, pemotongan dari sini A, maka gaji lemburnya adalah di sini tadi adalah P-nya 0,38. Maka P kali gaji pokok jam lemburnya tadi kan 5 dikali P 0,38 dikali 9.500.000. Maka dari itu dari hasilnya ini adalah gaji lembur. Maka gaji pokok tambah gaji lembur. Makanya outputannya adalah gaji pokok, gaji lembur, dan total gitu. Ini untuk pseudocode-nya seperti ini. Ini akan mendeklarasi golongan dengan karakter, jam lembur integer, gaji pokok dengan long, P-nya dengan real, gaji lembur real, dengan bilangan real, total bilangan real. Deskripsinya adalah input golongan, input jam lembur. Di sini untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan seperti yang tadi saya jelaskan. If golongan A, maka jika golongannya adalah A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Jika selain itu, else, golongannya tidak valid, and dia habis dimatikan. 2 lembur, maka jam lembur 1 ini 0,3 dan seterusnya. Ini untuk menentukan gaji pokok, nanti untuk menentukan jam lembur. Untuk menghitung gajinya, gaji lembur seperti ini. Nah, untuk outputnya gaji lembur ini saya buat kodangan sebelah sini, saya screenshot kirim ke sini. Nah, mari kita coba jalankan codingannya di sini. Nah, nggak bisa langsung dari sini pakai ini. Java. Ini misalnya golongan A. Kita masukkan golongan C kali ya, golongan C. Jam lemburnya misalnya 5, maka total gajinya adalah 13.110.000. Seperti itu. Untuk kita coba bisa golongan A, jam lemburnya adalah 3, maka gajinya adalah 6.700.000. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.